Shalom, senang kembali di malam minggu ini kita bisa bertadarusan lagi ya. Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita di malam minggu ini, saya mengajak semua untuk satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami di malam minggu ini. Berikan kami Roh Kudus-Mu, penuhi kami semua dengan kasih-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca, meskipun dalam Amsal, kami bisa mendapatkan kedalamannya, dan itu bisa menjadi bekal kami dalam mengaringi hidup ini. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu kita buka Amsal 30 kalau tidak salah ya. Ya, Amsal 30 kita akan belajar dari perkataan-perkataan Agur bin Yake. Jadi bukan Amsalnya Salomo nih ya, tapi Amsalnya Agur bin Yake. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ya. Pasal 30 Amsal ayat yang pertama. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia, maafkan saya, pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya, engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya aku kenyang. Aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menyemalkan nama Allahku. Jangan mencerna seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan kau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tapi belum dibasuh oleh kotorannya sendiri. Belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang geliginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Ada tiga hal yang tak akan kenyang, ada empat hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berjinah. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan karena empat hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tapi yang membuat rumahnya di atas batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada tiga binatang yang gagah langkahnya, bahkan empat hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar.
Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Terpujilah nama Tuhan. Ya, dari ayat-ayat tadi tentu banyak hal yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu ya. Ini menarik, bahasanya kelihatan agak berbeda kan? Dari bahasa yang kita sudah baca sampai Amsal 29, Amsalnya Salomo. Agak sedikit berbeda gitu. Karena memang Amsal 30 ini ternyata perkataan Agur bin Yake dari Masa. Dan yang menarik di sini adalah Agur bin Yake ini jujur. Ketika dia menulis Amsal, seolah-olah dia tahu bahwa Amsalnya dia ini nanti akan dibukukan bersamaan dengan Amsalnya Salomo. Kita tahu siapa Salomo, orang berhikmat. Ya. Makanya saya bilang, penulis Alkitab itu meskipun dia adalah manusia biasa, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, nah, tapi Allah ketika mau memakai mereka untuk bisa menyatakan dirinya, kan penulis Alkitab itu dipakai Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada manusia lewat penulis Alkitab ini. Karena Allah ingin dikenal. Allah ingin dipahami oleh umatnya. Maka ketika Allah ingin memakai seseorang untuk menyatakan dirinya, orang ini diilhami namanya. Diberikan ilham. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya akhirnya orang ini bisa menuliskan sesuatu yang dipahami oleh manusia yang membacanya. Salah satu sederhana sebelum kita baca tadi kan si Agur bin Yake dari Masa ini tidak tahu Bapak Ibu bahwa Amsalnya ini, nasihatnya ini, tulisannya ini di suatu waktu kelak akan dibukukan bersamaan dengan Amsalnya Raja Salomo yang penuh hikmat. Benar kan Bapak Ibu? Ya. Karena bisa saja si Agur bin Yake ini tidak kenal dengan Salomo. Ya, untuk lebih dalamnya mungkin kita bisa kulik Alkitab, tapi saya rasa tidak ada. Coba saya sambil saya bicara Bapak Ibu ya, saya coba cari dengan hal sederhana aja. Hubungan Agur bin Yake dengan Salomo misalnya. Kita cari coba di Google. Coba kita baca. Agur bin Yake. Oh, kalau Agur bin Yake ini katanya adalah anaknya Salomo. Sebentar. Ya, Amsal 6 ayat 8. Hari ini kita akan membahas tentang Agur bin Yake yang terdapat dalam kitab Amsal 30. Nama Agur dalam bahasa aslinya adalah Augur, yang artinya mengumpulkan. Oh enggak, ini tafsir saudara ya. Oke, ini adalah tafsir ya. Jadi ada salah satu situs di internet itu mengatakan Agur bin Yake ini adalah anak dari Salomo. Apakah benar ya Bapak Ibu silakan baca, tapi ternyata ini tafsir. Tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa siapakah Agur bin Yake itu sebenarnya dan apa hubungan dia dengan Salomo gitu ya. Yang ada adalah hanya identik atau yang ada hanya tafsir ya. Coba kita baca. Agur bin Yake mengatakan begini. Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku ya. Juga tidak kupelajari hikmat, tidak ada padaku. Itu kan pengertian manusia tidak ada padaku. Ini kan menunjukkan bahwa dirinya memang mengakui bahwa dirinya tidak berhikmat, dan juga pengertian manusia tidak ada padaku. Padahal Salomo yang nulis 29 Amsal itu kita tahu semuanya adalah orang berhikmat, orang yang paling berpengertian. Benar ya? Punya kebijaksanaan. Jadi kurang lebih ini kontradiktif. Dan menariknya orang yang punya dua latar yang berbeda ini Tuhan bisa pakai gitu. Ya. Dengan caranya Tuhan sehingga bisa menjadi alat untuk Tuhan menyatakan diri kepada manusia lewat dua orang ini. Dan meskipun demikian, tapi Agur bin Yake ini mengatakan semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dan yang saya suka tadi di ayat 6 kalau tidak salah.
Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan menambahi firman-Nya. Ini yang berkali-kali saya katakan kalau Bapak Ibu sudah dengarkan khotbah saya, sudah ikuti cara saya atau bagaimana saya berkhotbah selama bertahun-tahun di The Way ini. Saya selalu mengatakan, jangan tambahi firman Tuhan, juga jangan kurangi firman Tuhan. Ya. Dalam Yohanes, dalam kitab Wahyu sudah menjelaskan, kita nggak boleh tambahi dan kurangi semua nubuatan ini. Dan kembali sekarang ini, Agur bin Yahke, ya, benar ya, namanya kan Agur bin Yahke tadi, ya, itu mengatakan bahwa kita tidak boleh menambahi firman Tuhan. Nah, supaya tidak menambahi firman Tuhan, Bapak Ibu harus membaca firman Tuhan dengan sungguh, dengan benar. Dan sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan yang benar itu bukan firman Tuhan terjemahan. Ya, berkali-kali saya mengatakan, meskipun saya hormat, respect dengan Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ya karena saya berbahasa Indonesia, saya paling familiar, paling enak membaca versi LAI, tapi saya tidak pernah menganggap terjemahan LAI itu terjemahan yang paling sempurna. Lembaga Alkitab Indonesia pun tidak boleh gitu mengatakan terjemahan mereka tuh terjemahan sempurna, terjemahan terbaik. Enggak gitu Bapak Ibu. Namanya terjemahan. Diterjemahkan dalam bahasa tertentu, di mana bahasa tertentu itu punya kelemahan, punya kelebihan. Tidak ada bahasa di muka bumi ini yang paling baik begitu. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua bisa ada karena konteks masyarakat setempatnya. Kita nggak bisa bilang bahasa Melayu lebih baik daripada bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia juga tidak boleh mengatakan bahwa bahasa Indonesia lebih indah daripada bahasa Melayu. Masing-masing punya kekuatan, punya sejarahnya, punya konteksnya dalam kepada orang-orang, kepada suku-suku yang berbahasa itu. Bahasa Melayu ya pasti kuat kepada orang Melayu. Bahasa Indonesia mungkin lebih kuat kepada orang yang hidup di Indonesia ini. Meskipun kalau kita ketemu orang yang berbahasa Melayu kita masih bisa ngobrol, tapi ya kita lebih familiar dengan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu. Begitu pula sebaliknya kan. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ayo kita memahami ini. Nah, kalau kita mau tahu firman Tuhan ya jangan cuma baca terjemahan LAI, baca terjemahan lainnya. Boleh nggak baca terjemahan lama, Pak? Boleh nggak baca terjemahan baru yang lama, Pak? Karena sekarang kan sudah terjemahan baru 2 ya. Biar bagaimanapun terjemahan lama, terjemahan baru masih terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Orang yang menerjemahkan mungkin berbeda. Tapi paling tidak mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Terjemahan lama itu kan diterjemahkan dalam konteks saat itu ya bahasa Indonesianya masih pakai terjemahan lama. Kan begitu Bapak Ibu. Ketika ada bahasa Indonesia yang diperbaharui, ya, ada bahasa Indonesia yang lebih modern, bukan saja berbahasanya tapi kalimat-kalimatnya. Ya. Kalau terjemahan lama kan U itu kan ditulisnya OE. Ya. Soe Harto, Soe Karno, kan begitu. Soe Seno, kan gitu saudara. Tapi sekarang mana ada orang yang kasih nama anaknya dengan awalan Su itu masih pakai abjad Soe gitu. Karena meskipun mungkin masih bisa diterima oleh orang-orang yang lebih tua, tapi anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, Gen Z, itu kalau dia baca nama temannya Soe, pasti dibacanya Soe, bukan Su. Karena mereka tidak punya pemahaman bahwa OE itu dibaca U dalam konteks terjemahan lama. Tapi kalau saya dan saudara yang seumuran ini, masih kita belajar kan. Orang tua kita masih banyak. Kita hidup di zaman Presiden Soeharto yang spellingnya tuh Soe Harto. Soe begini bukan dibaca Soe, tapi Su. Tapi anak-anak Gen Z sekarang mana bisa? Coba Bapak Ibu, kalau nggak percaya, kalau punya cucu, punya anak yang usia SD, ya, kok kasih kalimat yang tulisannya OE, maksudmu U, misalnya Purnama, ya, dalam kalimat misalnya, pada suatu hari di sebuah padang rumput ada sepasang muda-mudi yang sedang menatap purnama, tapi kita tulisnya Poernama. Kita lihat anak kita atau cucu kita itu yang generasi Gen Z sekarang ini, yang usianya masih usia sangat belia, bacanya gimana? Saya yakin mereka bacanya sedang menatap Poernama. Poernama itu apa sih, Opa? Poernama itu apa sih, Oma? Nggak ngerti mereka.
Ditanya ke bapaknya yang generasi milenial, bisa saja nggak ngerti. Karena bapaknya itu lahir di tahun setelah 2000-an. Ya, menikah muda mungkin. Menikah di usia 21, 22, punya anak usia 2-3 tahun lagi belajar baca. Ya. Anaknya nanya, "Poer nama itu apa, Papa?" Papanya yang lahir tahun 2000-an nggak ngerti. Karena di zaman dia nggak ada tuh OE dibaca U. Tapi orang-orang yang hidup sejaman dengan opanya, ya itu paham. Saya pun ketika kecil sudah tidak ada terjemahan lama. Tapi peralihan antara terjemahan lama, bahasa Indonesia terjemahan lama dengan bahasa Indonesia yang diperbaharui, di zaman saya di tahun 80-an itu masih marak. Saya masih diajar tuh tulisan sambung, ya tebel tipis. Bapak Ibu tahu ya? Oh, yang Bapak Ibu seusia saya berarti yang tahu udah tua. Tapi yang di bawah saya nggak tahu itu. Kita wajib tuh di TK, di SD. Ada bukunya khusus tuh. Ya. Kalau ditarik ke atas tipis dulu, ke bawahnya baru tebel lagi. Ya. Terus gitu. Ya. Yang tulisannya masih tulisan sambung. Anak-anak sekarang mana bisa tulisan sambung Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang masih paham tulisan sambung, masih nulis tulisan sambung itu generasi tua tuh. Tapi generasi sekarang mana bisa tulisan sambung. Tulisannya udah kotak-kotak semuanya. Ya, balok-balok semuanya. Kayak anak-anak saya. Nah, intinya itu Bapak Ibu. Jadi kalau selama masih terjemahan lama, itu masih bahasa Indonesia. Jadi diterjemahkannya oleh LAI juga, Lembaga Alkitab Indonesia. Yang meskipun yang menerjemahkannya orang berbeda, tapi bahasanya masih sama, dalam konteks budaya yang sama. Jadi tidak terlalu ada perbedaan signifikan antara terjemahan baru 2, terjemahan baru, dan terjemahan lama. Makanya saya selalu mengatakan kalau kita mau mempelajari Alkitab, tahu kebenaran yang benar, ya harus membaca beberapa terjemahan kalau tidak bisa menguasai bahasa aslinya. Tidak bisa membaca bahasa aslinya. Nah inilah yang dimasukkan oleh Agur bin Yake tadi. Benar ya? Bahwa kita tidak boleh menambahi firman-Nya. Maka kalau kita baca Alkitab, ya yang disebut firman-Nya itu ya yang ditulis oleh penulis asli. Karena mereka itu menulis dengan orisinil, dapat ilham Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya lewat dia agar dikenali oleh umatnya. Maka misalnya kalau kita membaca Injil Matius, ya kita harus tahu benar-benar tulisan Matius yang asli itu tulisannya pakai bahasa apa. Kita belajar dalam ilmu teologi. Maka penulis Perjanjian Baru tuh kebanyakan semua menulis dalam bahasa Yunani. Meskipun kita tidak punya buktinya berdasarkan sejarah dunia, orang-orang yang tinggal di Israel itu sudah berbahasa Yunani. Karena wilayah Israel, wilayah Timur Tengah, wilayah Asia, wilayah Eropa, ya, wilayah beberapa tempat di Afrika, di Mesir, itu zaman dulu, di zaman Perjanjian Baru dan sebelumnya, itu sudah dikuasai oleh Kekaisaran Yunani lewat Alexander Agung. Dan kita belajar lewat budaya Yunani ini ada Helenisme. Bukan cuma gedung-gedung yang Yunani saja, tapi bahasanya juga sudah bahasa Yunani. Maka dipercaya zaman dulu, ya, karena salinan-salinan yang paling tua pun ditulis dalam bahasa Yunani. Maka ada kemungkinan besar tulisan asli juga berbahasa Yunani. Maka kita harus membaca bahasa Yunaninya. Itulah firman yang tidak boleh diubah. Yang kita baca sekarang itu firman yang sudah terjemahan. Yang bisa saja karena kelemahan dan kekurangan bahasa setempat, akhirnya salah ditafsirkan, salah diterjemahkan. Wah, saya bisa buktikan Bapak Ibu. Bukan berarti LAI salah ya, tapi karena keterbatasan aja. Ya, saya bisa buktikan tuh. Dalam beberapa banyak aspek sudah saya khotbahkan, bahkan sudah saya sampaikan dalam konteks khotbah soal Yesus. Nanti ketika 2 minggu dari sekarang, minggu besok saya masih kasih kesimpulan terakhir saya soal khotbah Yesus. Dan minggu depan itu adalah khotbah terakhir seri ke-33 saya soal Kristus. Nanti di minggu berikutnya, berarti 3 minggu dari sekarang, minggu besok, minggu berikutnya lagi, ya, saya akan khotbah soal Allah. Siapakah Allah kita? Itu ada banyak teks dalam Perjanjian Lama yang kalau kita membahas atau membacanya lewat bahasa aslinya, itu tidak tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di terjemahan baik terjemahan lama, baik terjemahan baru, maupun terjemahan baru 2. Saya bisa buktikan itu Bapak Ibu. Saya saja yang tidak pakar bahasa bisa membuktikan itu, apalagi orang-orang yang pakar bahasa.
pakar bahasa Ibrani, Inggris, Indonesia, pasti bisa menemukan. Tapi ada Pak, pakar bahasa Ibrani yang tidak menemukan. Karena memang tidak mau mendalami sungguh. Ya. Tidak mau mengkritisi sungguh. Sehingga meskipun mereka punya ilmunya karena tidak berniat mengkritisi, ya, maka ya dibiarkan saja. Padahal mestinya kalimatnya tidak begitu. Nah, nanti ikuti aja khotbah di hari Minggu saya, Bapak Ibu. Ya. Yang tidak boleh, kata Agur bin Yakit tadi, kita menambahi firman Tuhan. Ya. Makanya saya bertanggung jawab ketika saya berkhotbah, membuat materi khotbah. Khotbah saya itu bukan cuma saya bacakan, saya gali dari teks berbahasa Indonesia, tapi saya cross-check dengan bahasa asing yang saya pahami, bahasa Inggris, 3 terjemahan Inggris paling tidak. Dan saya juga kalau memang itu bersifat doktrinal, ya saya coba cek bahasa aslinya, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Meskipun saya tidak pakar, tapi dengan segala aplikasi yang ada hari ini, saya bisa cross-check, benar nggak diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia dengan kata ini. Itulah firman yang sejati. Dan kita tidak boleh tambahi. Apa yang ditulis oleh Alkitab, yaitu yang harus kita ikuti. Nggak boleh ditafsirkan lebih, apalagi melenceng dari makna aslinya. Itu yang dibenci dan yang membuat Tuhan Yesus juga seringkali mengekspresikan kata-kata tajam kepada orang Farisi. Karena mereka lebih taat pada hukum lisan, tafsir, yang mungkin juga sudah dibukukan dalam Midrash, dalam Talmud, ya, daripada hukum Tauratnya sendiri. Ya. Kalau ngomongin hari Sabat, berkali-kali saya bilang cuma kuduskanlah hari Sabat dan adakanlah pertemuan. Ayat-ayatnya bisa kita baca dalam tulisannya Musa. Di Bilangan ada, di Imamat ada, soal Taurat itu. Maafkan, soal hari Sabat itu. Tapi dalam Perjanjian Baru, kuduskanlah hari Sabat itu bukan cuma tidak boleh bekerja atau tidak boleh beraktivitas dan juga adakan pertemuan kudus, tapi juga sudah diterjemahkan hal-hal yang lebih lagi. Tidak boleh bekerjanya itu sudah diterjemahkan, sudah ditafsirkan begitu tajamnya. Nggak boleh nyembuhkan orang, nggak boleh jalan lebih dari 1000 langkah, nggak boleh memasak, nggak boleh ngelakuin apapun juga. Oh, panjang banget. Dan orang Israel, orang Yahudi, di zaman Perjanjian Baru lebih taat pada hukum tafsir seperti itu yang ada di Midrash dan dari Talmud daripada coba mendalami apa tulisan asli Musa yang menuliskan larangan dan cara bagaimana mengkuduskan Sabat itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya salinannya. Orang-orang Yahudi di Perjanjian Baru itu tahu bahwa itu adalah firman Tuhan karena itu dibaca di mana? Di sinagog, di rumah ibadah atau di bait Allah oleh imam-imam kepala atau pemimpin dari sinagog rumah ibadat. Di rumah mereka nggak ada Alkitab kayak kita gini. Jadi mereka mempercayakan aja apa yang disampaikan oleh imam-imam itu. Bagaimana mereka menafsirkannya. Itulah yang mereka hidupi. Orang Kristen hari ini, herannya saya, masih seperti itu. Apa yang pendetanya ajarkan, itu yang mereka ikuti. Itu yang mereka dalami. Itu yang mereka anggap kebenaran. Padahal orang Kristen sekarang beda dengan orang Israel zaman Perjanjian Baru. Orang Kristen gereja mula-mula. Orang Kristen sekarang tuh Alkitabnya ada di rumah lebih dari 1, saya yakin. Kenapa mereka tidak, apa yang mereka dengar di gereja dari pendetanya nggak mereka cross-check sendiri di Alkitab mereka? Nggak mereka dalami lagi bersama Roh Kudus. Di zaman digital gini, apalagi bisa saja orang-orang anak-anak milenial, anak-anak Gen Z sekarang ini nggak punya lagi Alkitab bentuk buku karena sudah ada di handphone mereka masing-masing. Mereka datang ke gereja cuma ibadah, karena Alkitabnya nggak kelihatan dengan kasat mata, mereka cuma punya handphone. Nah, di otaknya anak-anak Gen Z sekarang, handphone itu buat main game, buat WhatsApp, buat TikTokan, buat Instagram. Meskipun ada aplikasi Alkitabnya, handphone itu tujuan utamanya bukan baca Alkitab. Maka mereka distract. Nah, generasi ke depan, generasi yang tidak membaca Alkitab, itu akan menjadi masif, saudara. Kembali ke zaman dulu. Padahal sebenarnya setiap orang bisa memiliki Alkitabnya masing-masing. Dengan internet, dengan handphone, dengan aplikasi yang ada. Mestinya itu mempermudah
Orang nggak perlu beli buku Alkitab lagi. Tapi esensi membaca Alkitab menjadi buyar. Karena di handphone itu, handphone kita beli, tujuan utamanya bukan untuk baca Alkitab. Untuk berkomunikasi dengan dunia maya. Berselancar di internet. Nonton Netflix. Kan begitu Bapak Ibu. Ya, coba dicerna. Berapa banyak kita yang hari-hari ini semua khotbah yang kau dengar di gerejamu oleh pendetamu, termasuk khotbahnya saya, yang Bapak Ibu cross-check lagi dengan membuka ayat-ayat Alkitabmu sendiri. Entah itu dalam buku Alkitab atau Alkitab di handphone saudara. Saudara dalami lagi. Berapa banyak? Saya nggak yakin ada 10%. Saya nggak yakin orang-orang yang dengarkan khotbah saya itu merenungkan lagi. Yang ada langsung menghakimi, yang ada langsung memuji. Yang dua-dua ini bagi saya ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya. Yang memuji itu cuma memuji aja. Oh, khotbahnya keren, Pak. Gue percaya, itu yang gue imani. Tanpa mendalami lagi kebenarannya lewat teks-teks yang ada. Yang membenci, wah gue nggak suka khotbahnya Pase. Khotbahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan gereja. Tanpa mau memahami lagi. Dan itu yang menjadikan, saudara. Akhirnya banyak orang secara sadar nggak sadar menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Karena tadi, yang semestinya tidak bodoh, tapi membodohi dirinya sendiri. Nah, semoga saudara bisa menjadi paham, bisa mengerti, dan kemudian ke depan kita belajar. Saya rasa saya sudahi aja ya. Karena udah setengah jam dan saya juga nggak mau mengganggu waktu malam minggu saudara. Amsal dari Agur tadi luar biasa ya, dalam sekali. Silahkan dibaca lagi, direnungkan lagi, dan dapati kedalamannya luar biasa ya. Kalau sudah diberkati, bisa di-sharekan lewat Instagrammu, lewat WhatsAppmu kepada yang lain, bagi link ini kepada yang lain, supaya link ini juga bisa, channel YouTube kami ini bisa dikenal banyak orang. Dan minggu besok saya akan lanjutkan khotbah terakhir saya, 2 seri terakhir soal Kristus, dan juga saya di malamnya khotbah tentang kembali tentang perkataan dan pengajaran Yesus. Karena kita orang Kristen, kita mestinya belajar perkataan dan pengajaran Yesus itu. Gitu ya saudara ya. Tolong dibawa dalam doa juga supaya ibadah besok banyak orang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami belajar untuk memahami kebenaran lebih lagi. Lewat Amsal 30 tadi kami diajar untuk tidak menambah dan mengurangi firman-Nya. Maka Roh Kudus tolong kami supaya kami menjadi pembelajar firman yang sungguh, sehingga kebenaran yang kami imani itu bukan kebenaran dari pihak ketiga, tapi kebenaran yang kami dapatkan langsung dari pergumulan kami bersama dengan Roh Kudus tentang kebenaran itu. Segala-galanya kami serahkan kepadamu, tolong kami Bapa. Kami rindu sekali lewat anak-Mu kami bisa mengenal diri-Mu lebih dalam lagi. Ampuni salah dosa kami Yesus. Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami doa juga buat besok jam 11 dan juga jam 7 malam, ibadah onsite dan online kami diberkati Tuhan. Banyak bisa menjangkau banyak orang mau belajar kebenaran lewat apa yang disampaikan di Mimbar The Way, kuduskan. Sehingga hanya kebenaran sejatilah yang tersampaikan lewat Mimbar The Way, terutama keluar lewat bibir mulut hamba. Bungkam Tuhan, kalau memang yang mau ku sampaikan lewat mulut bibirku ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat. Dan taruhkan Roh Kudus-Mu kepada semua, sehingga yang mau belajar kebenaran benar-benar lewat pertolongan Roh Kudus, mereka bisa mengerti kalau memang Roh Kudus berkata yang kuajarkan ini benar. Maka kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu besok. Biarlah beracaralah, sebab kami ingin mengenal Allah yang hidup itu dalam nama Yehova, lewat Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang sudah memberikan pertolongan Roh Kudus untuk membuat kami mengerti sampai nanti akhir zaman. Kami percaya tidur kami diberkati, dan esok boleh bangun dengan tubuh bugar untuk beribadah dan mendapatkan kebenaran daripada-Mu lebih lagi. Kemuliaan hanya bagi Allah. Haleluya. Selamat beristirahat, selamat malam minggu. Sampai jumpa ya di Kamis, Jumat, dan Sabtu minggu depan. God bless you.